Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fareza Mayana dengan di belakang 083 yang mempresentasikan hasil UTS Teknik Biomedik tentang Artificial Pancreas. Berikut adalah studi kasusnya, yaitu membuat suatu pankreas buatan berupa pompa insulin yang akan menginjeksikan insulin saat kadar gula darah meningkat atau mengurangi aliran insulin saat kadar gula darah menurun dengan sebuah PID controller. Selanjutnya yaitu membuka file pertama yaitu diabetes satu step, di mana pada pada uh, file ini terdapat glukosa SP, yaitu di mana SP ini glukosa set point, yaitu maksudnya adalah glukosa yang diinginkan yaitu harus 80, kemudian ada high limitnya, glukosa high limit yaitu 104, kemudian ada low limitnya yaitu 68, dan insulin injeksi rata-ratanya 3. Kemudian gambar plotnya adalah sebagai berikut. Plotnya yaitu nilainya masih konstan karena pada kondisi ini seseorang masih belum menerima input atau inputnya berupa makanan. Kemudian masuk ke file yang kedua. Pada file kedua ini kondisinya yaitu seseorang sudah mendapatkan input berupa makanan dan snack. Maka grafiknya sebagai berikut. Saat menerima makanan, setiap 7 jam seseorang menerima makanan, maka grafik kadar glukosanya akan naik setiap 7 jam. Maka diperlukan insulin agar kadar glukosanya ini diinginkan menjadi 80. Kemudian untuk yang ketiga, di mana ini adalah PID-nya, di mana nilai untuk menstabilkan insulin yang masuk, yaitu saat kadar gula darahnya meningkat, insulin yang dibutuhkan tuh harus rendah dan sebaliknya, maka digunakan PID. Yang pertama yang kita lakukan adalah yaitu memindahkan data-data yang sudah didapatkan ke dalam Excel. Saya sudah sudah menaruh data-data tersebut ke dalam Excel, di mana pada kolom pertama yaitu time, kemudian kolom kedua adalah glukosa set point, kemudian selanjutnya ada injeksi insulin, lalu ada base glukosa dan nilai glukosanya. Karena nilai-nilai yang berubah itu hanya nilai waktu, nilai insulin, dan nilai glukosa saja. Jadi untuk yang bagian ini tidak dibutuhkan. Kita taruh sini. Kemudian untuk yang base glukosa juga tidak dibutuhkan. Kita bisa geser terlebih dahulu. Lalu yang tersisa adalah nilai waktu, nilai injeksi insulin, dan nilai glukosanya. Maka kemudian data-data tersebut dipindahkan pada MATLAB. Berikut adalah data-data yang sudah saya pindahkan tadi. Kemudian berikut adalah codingannya, dan juga jangan lupa untuk memasukkan library-nya untuk menjalankan real-time parser. Lalu pada codingan ini bisa kita run. Berikut adalah grafik dari data yang sudah dimasukkan tadi. Di mana untuk yang atas itu adalah grafik plotting untuk glukosa, dan yang bawah itu ada plotting untuk insulin. Oke, kemudian masuk ke modelnya, karena model yang digunakan pada pada masalah ini adalah FOPDT, itu di mana FOPDT itu adalah first order plus dead time. Model ini di mana model ini itu
Dengan menggunakan referensi model FOPDT ini dapat dimodelkan dengan persamaan berikut, yaitu K dikalikan E pangkat minus theta dibagi dengan tau S ditambah 1. Dimana untuk nilai K-nya diperoleh dari nilai delta Y dan nilai delta U. Dimana nilai delta Y ini adalah perubahan nilai glukosa terhadap insulin. Perubahan nilai glukosa terhadap insulin. Itu di sini kita bisa lihat nilainya adalah 3,91. Kemudian pada nilai ini, pada nilai 3,91 ini, X-nya itu adalah 6,3, di mana X-nya itu adalah time di sini ya, waktu. Maka kita dapat cari pada saat waktunya 6,3, ini 3,91 injeksinya, maka didapat nilai glukosanya sebesar 3,3801. Itu kemudian nilai ini dikurangi dengan nilai awal glukosanya. Tadi dapat hasil minus 12,835,759. Kemudian untuk delta U-nya itu adalah perubahan nilai insulin ya. Perubahan nilai insulin yang ini terhadap nilai insulin yang awal, yaitu 3,9171 dikurangi 3, maka akan didapat nilai sebesar 3,9171 dikurangi 3, 0,9171. Setelah delta U-nya didapat, maka setelah delta Y dan delta U-nya didapat, maka nilai K dapat dicari. Di mana nilai K itu adalah delta Y dibagikan dengan delta U. Didapat hasil minus 13,996030. Kemudian masuk mencari nilai theta ini. Theta atau theta ini adalah dead time. Untuk pertama-tama untuk mencari nilai dead time itu di mana dead time itu adalah perubahan waktu sebelum terjadi perubahan glukosa. Waktu saat insulinnya akan naik dan waktu saat glukosanya berubah. Di mana di sini dapat kita lihat pada saat ini berikut adalah insulinnya akan menaik ya. Dan di sini insulin sudah berubah. Berarti di sini adalah kondisi saat insulin ini menaik. Waktunya kita dapat 4,45. Dan saat glukosanya berubah dari 276,2,1 ini menjadi 76,1. Didapat waktunya adalah 4,55. Itu kita bisa tuliskan 4,45 ini adalah saat insulin yang akan naik. Kurangi dengan terbalik. Saat glukosanya ingin berubah dan saat insulin akan menaik. Jadi dapat hasil 0,1. Kemudian untuk selanjutnya mencari nilai tau atau time constant, itu langkah pertama adalah nilai delta Y-nya ini dikalikan dengan 63,2%. Ini adalah ketetapan yang saya dapat dari referensi. Itu akan didapat nilai sebesar minus 8,112. Kemudian nilai tersebut ditambahkan, nilai tersebut ini kita tambahkan dengan nilai glukosa yang awal. Akan didapat hasil sebesar 68,1037. Kemudian selanjutnya kita lihat ke grafik. Pada saat nilainya 68,1037 atau yang mendekati 68. Nah, berikut di mana pada saat ini padan ini waktunya adalah sumbu X-nya itu 5,4, di mana X itu adalah waktu. Pada saat 5,4 kita cek apakah benar. Pada saat 5,4 ininya nilai glukosanya 68,21, ya kurang lebih sama. Selanjutnya yaitu
nilai tadi, nilai X 5,4 ini kita kurangi dengan waktu awal, waktu keadaan awal saat mencapai data itu 5,4 dikurangi dengan 4,55 seperti yang sudah didapat tadi saat mencari daytime. Maka didapat hasil sebesar 0,85 untuk tahunnya. Kemudian setelah tahu sudah didapat, kita masuk untuk mencarikan nilai KP, KD, dan KI-nya. Seperti yang seperti pada referensi ini, nilai KP, KI, dan KD dapat dicari dengan persamaan berikut. Ya, dalam persamaan ini, oke. Pertama untuk mencari nilai KC itu kita eh, kita membutuhkan nilai tau C. Tau C-nya dulu. Masih ada satu parameter yang belum dicari. Di mana nilai tau C-nya ini dapat dicari dengan menggunakan persamaan berikut. Untuk mencari nilai tau C, yaitu tau dibagi 3. Nilai taunya dibagi 3, didapat hasil 0,28333. Setelah nilai taunya sudah dapat, kita dapat mencari nilai KC, KC atau KP. Sama saja, karena ini untuk konstanta proporsional. Nilai KC itu didapat dengan persamaan tau ditambah theta bagi 2 dibagi dengan tau C tambah theta per 2. Dan hasilnya berikut kita bagi dengan nilai K. Karena di persamaan ini K-nya masih belum masuk ke sini. Karena untuk mempersingkat waktu, saya sudah menghitung terlebih dahulu, maka didapat hasil untuk KC-nya dapat hasil minus 0,493452. Oh, ya. Kemudian nilai tau I-nya dapat kita cari dengan persamaan tau ditambah theta per 2. Yaitu saya sudah menghitung, didapat hasil nilai 0,9. Dan tau D-nya dapat dicari dengan persamaan tau dikali daytime dibagi 2 kali tau tambah daytime, tau theta. Di mana didapat hasil 0,0472. Oke, karena tau I dan tau D sudah didapat, maka dapat mencari nilai KI dan nilai KD. Dimana untuk mencari nilai KI itu KC dibagi dengan tau I. Didapat hasil minus 0,548280. Dan nilai KD dapat dicari dengan mengalikan nilai KC dengan tau D. Oh, maaf. Nilai KC dikalikan dengan nilai tau D. Hasil minus 0,02. Ya, karena nilai yang oh iya benar. Oke, sudah benar. Karena nilai KP, KI, dan KD sudah ada, lalu kita dapat masukkannya ke PID-nya. Ya, karena saya sudah masukkan terlebih dahulu,
Kita lihat untuk nilai KP-nya sudah benar dan KI-nya benar dan KD-nya sudah pas. Karena sebelumnya di PID ini sudah saya masukkan terlebih dahulu untuk persingkat waktu. Kita oke, dan kita run. Nah, dari graf ini dapat dilihat bahwa set point-nya ini berfungsi untuk membuat nilai glukosa yang diinginkan. Uh, pada saat makan masuk setiap 7 jam, uh, otomatis kadar glukosanya kan akan meningkat. Untuk mengurangi kenaikan glukosanya, maka insulin yang diinjeksi itu harus sesuai dengan yang diinginkan, yaitu uh, pada saat glukosanya tinggi, maka insulin yang diinjeksi juga akan banyak. Sementara saat glukosanya rendah, maka insulin yang diinjeksi akan sedikit atau tidak sama sekali, agar tidak melewati batasnya. Pada hasil ini dapat dilihat bahwa PID controller dapat mengendalikan insulin yang diinjeksi agar kadar glukosanya tidak melewati batas. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.